Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Taklah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Mantan Hakim MA Artidjo Alkostar. Beliau berorientasi terhadap pelayanan. Kiprah beliau dan jasa beliau dalam penegakan hukum di Indonesia, sosok yang mengabdi kepada negara dan rakyat. Jasanya terhadap penegakan hukum di Indonesia sangatlah besar. Beliau mengabdikan diri selama 18 tahun di Mahkamah Agung, menghukum berat para koruptor dan tetap berpihak pada keadilan dan rakyat. Hakim Artidjo dikenal memberikan beban hukuman yang berat dan tanpa ampun bagi para koruptor. Beliau dalam perjalanannya telah turut andil dalam memulihkan citra peradilan yang kurang di Indonesia, di tengah realita hukum yang umumnya dipersepsikan publik runcing ke bawah namun tumpul ke atas. Beliau selalu menempatkan diri untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Akuntabel. Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar terkenal sebagai sosok langka di dunia peradilan yang memiliki integritas tinggi. Selama menjadi hakim, beliau dikenal dengan kesederhanaannya karena sedikit berbicara namun lebih banyak bekerja. Beliau merupakan hakim yang memegang teguh prinsip-prinsip hidup dan berintegritas tinggi. Pengakuan integritasnya itu diakui oleh tokoh-tokoh di Indonesia. Hakim Artidjo merupakan sosok hebat yang memiliki integritas tinggi. Bapak Artidjo Alkostar termasuk salah satu seseorang yang berkompeten. Hal ini dapat dilihat dari segudang prestasi gemilang yang dapat beliau peroleh. Di antaranya yang pertama, sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berada di Yogyakarta. Yang kedua, sebagai wakil direktur Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Yogyakarta. Yang ketiga, sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Yogyakarta. Yang keempat, bekerja di Human Rights Watch Divisi Asia yang berada di New York, Amerika Serikat. Yang kelima, pendiri kantor hukum Artidjo Alkostar and Associate hingga tahun 2000. Yang keenam, sebagai Hakim Agung Republik Indonesia selama 18 tahun. Selain prestasi gemilang yang dapat beliau peroleh selama menjadi Hakim Agung, beliau berhasil menyelesaikan kasus sebanyak 19.708 kasus besar. Di antaranya adalah kasus korupsi dan suap, yaitu korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang. Yang kedua, suap impor daging. Yang ketiga, suap ketua Mahkamah Konstitusi. Bapak Artidjo Alkostar termasuk salah satu seseorang yang memiliki sifat harmonis. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya, di mana beliau rela membela hak-hak seseorang yang tertindas, walaupun kemungkinan beliau dapat terancam karena membela hak-hak orang yang tertindas tadi.
Selain itu, saat beliau melaksanakan beasiswa short course yang berada di Amerika Serikat selama 9 bulan, beliau menolak gaji yang diberikan kepadanya selama 9 bulan karena merasa beliau tidak melaksanakan pekerjaan yang berada di Indonesia. Namun karena dikhawatirkan hal itu dapat berimbas kepada hakim agung yang lain, maka beliau menerima gaji tersebut. Namun gaji tersebut tidak dipergunakannya, melainkan disumbangkan kepada pembangunan masjid yang berada di Mahkamah Agung. Jangan pernah berpikir siapapun bisa mempengaruhi Bapak Artijo Alkostar untuk melenceng dari penegakan hukum dan keadilan. Palunya selalu menggelegar, menghantam pelaku kejahatan. Bapak Artijo tidak takut pada ancaman fisik, tak mempan dengan uang, dan tak peduli dengan persahabatan jika semua itu akan menodai integritasnya sebagai penegak hukum. Sikap loyal yang dimiliki Bapak Artijo adalah dengan mendedikasikan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara dalam menjalankan tugasnya yang tidak perlu diragukan lagi dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Artijo Alkostar memiliki sikap adaptif, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Hal ini dibuktikan selama masa hidupnya. Selain menjadi praktisi, beliau juga aktif dalam dunia akademis. Salah satu bukti keaktifan beliau adalah melalui buku. Berikut beberapa list buku karya beliau. Buku yang berjudul Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi. Buku yang berjudul Korupsi Politik di Negara Modern. Buku yang berjudul Advokasi Anak Jalanan. Dan beberapa judul buku lainnya. Selain buku-buku tersebut di atas, sosok beliau juga menjadi tokoh yang penuh inspiratif melalui integrasi dan kejujurannya, sehingga membuat Haidar Musyaffa berkehendak untuk menulis biografi beliau. Sosok beliau digambarkan dalam buku berjudul Sogok Aku, Kau Kutangkap, novel Artijo Alkostar. Artijo Alkostar adalah salah satu tokoh yang memiliki nilai berakhlak tinggi. Salah satunya yaitu kolaboratif. Kolaboratif merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Beliau merupakan mantan hakim agung yang terpilih menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Desember 2019. Kelima Dewan Pengawas KPK tersebut, yang pertama Artijo Alkostar, yang kedua Tumpah Hatarongan Panggabean, yang ketiga Harjono, yang keempat Albertina Ho, dan yang kelima yaitu Syamsuddin Haris. Dari kelimanya diharapkan banyak pihak dapat bertugas dengan baik dan bersinergi dengan pimpinan KPK pada masa jabatan 2019 sampai 2023. Berikut rincian tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK. Yang pertama, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, memberikan izin atau tidak memberikan izin, penyadapan, penggelapan, dan penyitaan. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keempat, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Yang kelima, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Dan yang keenam yaitu melakukan evaluasi kinerja pimpinan
dan pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun.